Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahar al-azizil ghafar mukawwiril laili 'alan nahar. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmatnya kita bisa melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita laksanakan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah atas Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Hari ini bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal 1444 Hijriah, di mana tanggal ini merupakan tanggal dilahirkannya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu untuk menghormatinya, kalender kita di Indonesia merah ya untuk libur ya, merah untuk libur. Walaupun mungkin di sini ada acara khusus memperingati Maulid Nabi, tidak ada salahnya saya juga ingin mengingatkan kepada kita semuanya dalam rangka mudah-mudahan merupakan bentuk cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin mengingatkan, mari kita terus mengevaluasi ittiba kita ya. Sudah sejauh mana kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita evaluasi diri kita masing-masing, karena dengan ya, sebagai orang yang beriman, yang beragama Islam, ya, panutan kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ittiba kepada Nabi juga merupakan salah satu bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Ali Imran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Al-ayah. Katakan Muhammad, seandainya kalian semua mencintai Allah, maka ikutilah aku. Maksud aku itu kepada Nabi. Kalau yuhibbukum itu kan akhirnya sukun, yuhibbukum. Itu jawab ya, jawab dari fattabi'uni gitu. Kalau seandainya mengikuti Nabi, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian, dan wayaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa kalian. Jadi bukti kita cinta kepada Allah itu adalah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk sekedar mengingatkan kita semuanya, setidaknya secara umum ya, mungkin ini sudah diulang-ulang di masjid sini juga, ada 3 ya, kita melihat dalam 3 hal secara umum ya, 3 hal bagaimana perilaku Nabi. Yang pertama, bagaimana perilaku atau kegiatan Nabi atau hablum minallahnya Nabi ya. Jadi hubungan dengan Allahnya seperti apa, kemudian hablum minannas, hubungan dengan sesama manusia, kemudian bagaimana Nabi bersifat ya, atau bersikap kepada keluarga. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ya, secara umum kita juga mengevaluasi ya, ada istilah ya, istilah ustadz lain itu, kita ini dengan Nabi bedanya sedikit ya. Kalau kita sholatnya sedikit, ya, kalau Nabi sedikit-sedikit sholat gitu. Kita sedikit puasa, kalau Nabi sedikit-sedikit puasa gitu. Ya.
Kalau kita sedikit sodakoh, Nabi ya sedikit-sedikit sodakoh. Ya itu udah paham lah gitu. Katanya kita sedikit, Nabi itu sangat-sangat banyak. Nah, yang pertama melihat bagaimana hubungan Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala, tentunya ya, yang paling jelas melihat itu dari sholatnya. Sholat ini Bapak Ibu sekalian, hampir tiap pengajian kita diingatkan sholat. Ya, setiap peringatan pun kita diingatkan sholat, apalagi kalau peringatan Isra Mi'raj ya. Bahkan kalau tidak salah kemarin saya bahas tentang munafikin, ya itu sholat juga begitu. Ya, karena memang sebagaimana pernah saya sampaikan di sini, sholat ini merupakan ibadah yang paling pokok dalam Islam. Ya. Sholat itu karroksi fil badan. Ya, sudah saya sampaikan, seperti kepala bagi badan. Ya. Jadi orang tidak ada tangan masih bisa beraktivitas, tidak ada kaki pun masih bisa ke sana kemari. Tapi belum ada cerita orang nggak ada kepalanya jalan-jalan. Itu ibaratnya seperti itu. Itu sholat. Kemudian dah kita tahu semua ya, sholat itu yang pertama kali dihisab, awaluma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Ya, yang pertama dihisab hari kiamat itu adalah sholat. Ya, sholat. Ada hadis lainnya itu kalau sholatnya baik ya, idza sholihah kalau sholatnya baik maka yang lain juga akan baik begitu. Kalau ada juga hadis itu huwina alaihil hisab, hisabnya akan digampangkan oleh Allah. Kemudian sisi lainnya juga, sholat juga tidak mengenal istitoah, ya, tidak mengenal mampu atau tidak. Selama dia beragama Islam ya harus sholat. Berbeda dengan rukun Islam lainnya, haji bagi yang mampu, zakat juga yang sudah sampai nisab, puasa juga kalau tidak kuat ya bisa diganti dengan fidyah atau qada. Tapi sholat tidak, untuk sholat itu tidak. Ya, sering disampaikan juga ya, kuat berdiri sholat berdiri, kuat duduk sholat sambil duduk, tidak kuat sambil berbaring ya, dengan menggerak-gerakan anggota katakanlah tangan gitu. Tidak kuat gerak tangan dengan isyarat mata ya, tidak kuat dengan mata hati ya, tidak kuat hati mati atau disolati ya. Itulah sholat ya. Itulah sholat gambarannya seperti itu. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan para sahabatnya dengan sholat ini ya. Pernah juga saya sampaikan hadisnya di sini. Nabi yang suruh kemarin ya, bulan yang lalu, Nabi menyuruh mengulang ya, seorang sahabat yang sholat itu. Ya, Nabi sedang berkumpul, ada sahabat yang sholat, kemudian datang kepada Nabi, baca salam, salamnya dijawab, tapi Nabi bersabda, irji fasolli fa innaka lam tusolli, balik lagi, sholat lagi, tadi kamu belum sholat. Ya, sampai akhirnya diajarin ya, yaitu dengan adanya tumak ninah. Ya, menurut para ulama yang tidak ada dari sahabat itu adalah tumak ninah. Ya, karena tumak ninah itu kelihatan. Ya, kelihatan rukunya yang tumak ninah dengan yang tidak itu kelihatan gitu. Artinya bukan Nabi melihat-lihat kesalahan orang begitu. Tapi memang tugas Nabi untuk meluruskan para sahabatnya. Ya, bentuk tarbiyah, bentuk pendidikan. Ya. Nah, kalau kita kan tidak ada yang kompeten. Nah, evaluasi diri kita masing-masing sholat kita. Seandainya Nabi melihat ya gitu, apakah Nabi nyuruh ngulang lagi enggak kepada kita gitu ya, terutama tumak ninah yang kelihatan itu tenang gitu, itu tenang, sujud juga sama begitu. Karena ada saya juga suka melihat gitu, enggak sengaja begitu, sujud baru sampai tangannya, kakinya masih gerak-gerak itu sudah bangun lagi gitu, atau ruku enggak masih ada gerak-geraknya,
udah bangun lagi ya. Nah ini sholat ya, bagaimananya sholat Nabi ya bisa kita lihat sifat sholat Nabi ya. Kita baca banyak buku-bukunya yang sudah diterjemahkan ya, bagaimana di situ dirinci ya, mulai takbiratul ihram, tata cara baca Al-Fatihah ya, sudah sering saya sampaikan ya. Al-Fatihah ya riwayat Ummu Salamah itu yaqtaul ayah, diulang-ulang biar ingat ya. Jadi ayatnya dipotong-potong, tidak diwasol, itu yang utamanya, walaupun wasol juga boleh ya. Kemudian riwayat Aisyah itu apa namanya, tatwilul huruf ya, hurufnya dipanjangkan gitu, tidak buru-buru ya. Kemudian kalau surat-surat setelah Al-Fatihah ya itu memang banyak sekali riwayatnya. Jadi Nabi tidak terpaku pada suatu surat saja ya, tapi karena berkali-kali sering ya, ada beberapa riwayat katakanlah setelah Jumat kan Sabihi sama hal ataka, kemudian subuh Jumat itu as-sajadah dengan ad-dahar ya, itu tuh gambarannya ya. Jadi kalau subuh ya, sehingga para ulama menyimpulkan kalau subuh suratnya itu panjang-panjang, istilahnya itu surah at-tiwal al-mufassal, surah yang panjang-panjang, sehingga setelah selesai sholat sudah kelihatan putih-putih di sebelah timur begitu, saking lamanya itu. Nah, kalau Isya itu yang pertengahan ya, yang pertengahan yang menengah ya. Kalau riwayat siapa itu, Muaz ya, yang ditegur oleh Nabi itu yang baca Al-Baqarah ketika sholat Isya ya, mungkin kalau di sini udah pada pulang semua ya. Ya di zaman itu ada seorang sahabat yang walk out bahasa sekarang itu dari jamaah gitu, ketahuan diberitahu ke Muaz ya, Muaz nyebut orang munafik katanya gitu ya. Kedengaran kan nggak enak jadinya sama sahabat, akhirnya ngadu kepada Nabi, dipanggillah Muaz gitu kan, baca apa, kenapa kamu gitu ya, saya ini siang capek kerja, malam harus sholat panjang seperti itu gitu. Dipanggil Muaz ya, atakuna fattanan itu kan bahasa hadisnya, apakah engkau akan menjadi fitnah gitu. Akhirnya diajarin ya, yang pertama itu wasyamsi waduhaha ya, waduha gitu, itu tuh yang pertengahan. Kalau maghrib ya, maghrib yang al-qisor al-mufassal, tapi ukurannya itu dari surat ad-duha sampai at-takasur begitu ya. Jadi tidak yang terlalu pendek juga, karena kuliah sama al-ikhlas itu dalam hadisnya kita baca itu dibaca ba'diyah maghrib dan qobliyah subuh gitu. Bukan berarti ketika sholat lagi, bukan berarti nggak boleh ya, masalah keutamaan ya, karena itu kan baca surat setelah Al-Fatihah itu kan sunnah ya. Jadi imam juga jangan terlalu yang pendek banget begitu, karena kita toleransi dengan makmum yang mengikuti madhab Syafi'i gitu, yang setelah Al-Fatihah imam baca Al-Fatihah gitu mereka. Makanya yang bijaksana memang setelah baca Fatihah itu imam itu ada saktah gitu, berhenti dulu, memberi kesempatan makmum baca Al-Fatihah yang mengikuti Syafi'i begitu. Jadi itu apa namanya, surat setelah Al-Fatihah. Nah, kemudian kalau sholat duhur itu ada ukurannya, di rakaat pertama ukuran 50 ayat katanya setelah Al-Fatihahnya. Nah, rakaat kedua itu setengahnya dari rakaat pertama itu bahasanya. Kemudian sholat asar rakaat pertama setelah Al-Fatihahnya setengah dari rakaat pertama duhur gitu. Artinya kalau yang pertama itu 50 berarti 25, kalau asar berarti sekitar 12 ayat. Nah, rakaat kedua asar setengahnya dari rakaat pertama asar begitu. Nah, ini gambarannya. Kemudian ruku ya dan seterusnya. Ya, itu dalam sisi prakteknya. Ya, sisi prakteknya gambaran ringkas ya sholat Nabi
salat Nabi. Nah, kemudian praktek salat lainnya ya seperti yang sering juga saya sampaikan di sini ya, yang riwayat Huzaifah ya, bagaimana Nabi salat malam satu rakaatnya 3 surat yang panjang itu, Al-Baqarah, kemudian Ali Imran sampai An-Nisa ya. Nah, ini apa namanya, untuk kita saat ini rasanya sangat berat sekali ya, sangat berat sekali mengikuti contoh seperti itu ya. Paling tidak setidaknya kita istiqomah ya, istiqomah dalam qiyamul lail ya, dalam salat tahajud ya. Karena para ulama sepakat bagi kita hukumnya sunnah muakkadah ya, sunnah muakkadah. Adapun prakteknya, waktunya, yaitu silahkan semampunya. Secara umum, ya namanya qiyamul lail itu ya pokoknya sepanjang malam itu melaksanakan. Tapi kalau tahajud, ya itu memang setelah harus tidur dulu baru tahajud. Adapun waktu yang paling pas, ya kalau hadis ya hadis qauli Nabi. Paling utama sholat itu sholatnya Nabi Daud ya, awal malam tidur, tengah malam bangun, akhir malam tidur lagi. Sebaik-baik puasa juga puasa Daud, hari puasa sehari buka puasa gitu, itu tuh hadisnya seperti itu ya. Nah, tapi kan dalam prakteknya Nabi sendiri sholatnya kan sampai akhir malam, sampai menjelang subuh. Pas menjelang subuh Nabi berbaring sebentar, berbaring sebentar. Jadi tidak tidur ya, tidak tidur begitu. Begitu juga puasanya, Nabi kan kadang Senin, Kamis itu kan. Kalau di bulan sebelum Ramadan, Sya'ban ya hampir penuh gitu kan puasanya gitu. Nah, tidak seperti puasanya Nabi Daud begitu. Nah, ini apa kaitannya dengan hadis qauli dan hadis fi'li ya. Ketika ada hadis qaulinya seperti ini, hadis fi'linya seperti ini, mana yang diambil? Ya dua-duanya bagus juga begitu. Tapi ya menurut para ulama memang hadis qaulinya yang lebih yang diambil begitu. Baik. Nah, ini gambaran bagaimana hubungannya Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi salat itu kuat ya, kuat karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam ya itu dengan Allah, surga, neraka itu beliau sudah hakul yakin ya. Bukan yakin lagi, tapi beliau sudah ainul yakin dan sudah hakul yakin ya, karena ketika Isra Mi'raj Nabi langsung ketemu dengan Allah, masuk surganya gitu kan, sehingga ada penyair siapa itu, Iqbal atau siapa itu yang ada syairnya, seandainya aku Muhammad aku tidak akan mau pulang lagi setelah Isra Mi'raj itu gitu. Nah, dengan hakul yakin ini ya, hakul yakin dengan adanya surga, neraka, Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak berat untuk melaksanakan ibadah ini. Nah, untuk melaksanakan ibadah ini. Nah, begitu juga dalam rangka mengikuti Nabi ya. Itu kan dalam Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Telah ada pada diri Rasul itu suri tauladan yang baik ya. Ini kan umum ya. Jadi Nabi itu harus jadi suri tauladan. Nah, tapi ada ayat berikutnya, bagi orang yang mengharap ridho Allah dan mengharap hari akhirat dan banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dipertegas lagi. Nah, ini menunjukkan apa? Orang yang betul-betul mengharap ridho Allah, betul-betul mencari akhirat ya,
wal yaumal, dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka mengikuti nabi itu akan mudah gitu. Mengikuti nabi itu akan mudah ya. Katakanlah salat, dia tidak akan merasa berat salat itu ya. Merasa dia akan ketemu Allah Subhanahu wa taala, ingat akhirat dan sebagainya itu. Makanya kemarin juga saya sampaikan ya, selalu diingatkan agar sholat kita khusyuk, salah satunya ya, sebagaimana hadis Nabi, udhkuril mauta fi sholatika ya, fa inna rajula idza dzakara al mauta fi sholatihi la hariyun ayuhsina sholatahu. Ingatlah kematian dalam sholatmu, karena kalau orang ingat kematian dalam sholat, dia akan memperbaiki sholatnya itu ya. Jadi dikaitkannya dengan kematian, ya, kalau ingin semangat beramal, ingat mati begitu, ingat kematian. Nah, jadi orang yang betul-betul mengharap ridho Allah, yakin dengan akhirat, mengharapnya hanya akhirat, orientasinya akhirat, dan banyak menyebut nama Allah, mengikuti Nabi itu akan mudah begitu. Baik, ini yang pertama mengenai masalah hubungannya dengan Allah. Yang kedua, hubungannya dengan sesama manusia ya. Kalau dengan para sahabat ya jelas tidak bukan sesuatu yang ya, penggambaran kita ini sangat kurang begitu. Tapi sebagai perbandingan bagaimana sikap Nabi kepada musuhnya sekalipun, kepada yang memusuhi beliau sekalipun begitu. Ya, bagaimana jiwa penolongnya Nabi ya kepada yang tidak beragama Islam begitu. Ya, banyak hadis-hadisnya sangat populer ya, riwayat-riwayatnya. Bagaimana ketika datang ke Madinah ya setelah hijrah itu ya, karena waktu itu belum dikenal gitu. Tapi beritanya ada gitu. Beritanya ada bahwa ke Madinah itu ada nabi yang hijrah. Orang-orang Yahudi nggak percaya begitu. Termasuk salah satunya ada seorang nenek ya yang nggak percaya. Tapi nenek itu suatu saat ya dari mencari kayu, kesulitan membawa kayu bakarnya. Ketemu dengan Nabi, nenek itu tidak kenal bahwa itu Nabi gitu. Dibantu membawa kayu bakar tersebut sampai ke rumahnya. Ketika sampai ke rumahnya, nenek tersebut menyampaikan, sebagai ungkapan terima kasih aku kepadamu, aku sampaikan bahwa di Madinah ini katanya sudah ada Nabi kata. Tapi kamu jangan percaya itu katanya gitu. Ya, padahal ya yang di depan itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika disampaikan oleh Nabi bahwa Nabi itu adalah beliau, ya nenek pun itu masuk Islam begitu. Hanya ya bagaimana membawakan kayu bakarnya. Ya. Nah ini juga patut kita contoh. Ya, membantu itu tanpa memilih siapa orangnya gitu. Siapapun ketika perlu bantuan kita dan kita memungkinkan, bantu. Itulah contoh dari Nabi. Begitu juga bagaimana menengok yang sakit dan lain sebagainya. Ya. Begitu juga ketika ada orang meninggal dunia, ya sangat diperhatikan, ya mendatangi keluarganya. Ya. Kemudian ada perintah hadis yang sangat populer. Ketika Ja'far meninggal, ya Nabi memerintahkan para sahabat, isna'u ta'aman li ahli Ja'far, buat makanan untuk keluarga Ja'far gitu. Ya, ini juga sunnahnya ya, ketika ada yang meninggal dunia kita membantu. Nah, ini salah satu contohnya. Kemudian cerita-cerita yang sangat populer juga, perilaku Nabi kepada musuhnya sekalipun. Ya ketika di Taif dilempari kan, akhirnya mau hijrah ke Taif, ya bukan disambut malah disambit bahasanya. Pulang lagi ya setelah bersembunyi di sebuah kebun, Nabi membersihkan kotoran, bersujud dan mendoakan. Ya di antara doanya itu Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Salah satu doanya itu, berilah hidayah kaumku ya Allah, karena mereka itu tidak tahu bahwa aku ini adalah Rasulmu begitu.
Jadi didoakannya umatnya itu. Nah, sehingga doa Nabi ini kan 10 tahun kemudian ya setelah Fatu Makkah, Taif ini pun futuh begitu. Dan ternyata Taif ini daerah yang paling kuat keislamannya, ya, keimanannya. Sehingga ketika Nabi meninggal dan terjadi pemurtadan, ya, banyak yang murtad. Taif inilah yang di daerah itu tidak ada yang murtad begitu, ya. Kepala sukunya sampai berkhutbah begitu, jangan sampai kita mengikuti orang-orang yang murtad itu, karena kita sudah belakangan masuk Islamnya, masa mau murtad juga. Dan ini diantara berkat doa Nabi, ya, doa Nabi kurang lebih 8 sampai 10 tahun begitu. Nah, begitu juga ketika terlempar di perang Uhud, ya, sampai kena tombak, ya, giginya patah, tapi tetap didoakan, ya. Begitu juga cerita yang populer, ya, karena ada beberapa cerita itu yang memang ada dasarnya, ada juga yang kita perlu meneliti lagi dasarnya, ya. Kalau cerita yang populer itu bagaimana perilaku Nabi kepada seorang kakek-kakek Yahudi itu yang buta di pasar itu, ya. Ketika meninggalkan Nabi, Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, adakah perbuatan kekasihku, yaitu maksudnya Nabi, yang belum aku lakukan? Kata Aisyah, ada, katanya. Beliau selalu memberi makan Yahudi yang buta itu di sudut pasar itu. Ketika ditemui oleh Abu Bakar bawa makanan gitu, ternyata kerjaan Yahudi itu kan mencela Nabi, ya, itu orang gila dan sebagainya, mencela Nabi begitu. Akhirnya Abu Bakar memberi makan itu dengan dalam tanda petik kasar begitu, ya, kasihlah makan. Engkau siapa? Aku yang biasa memberimu makan, katanya. Ya, diterima gitu. Ya, belum sampai di tenggorokannya itu makanan, engkau bukan orang yang biasa memberiku makan, katanya. Karena yang biasa memberiku makan itu tidak menyusahkan tanganku, tidak menyusahkan mulutku, katanya. Artinya apa? Nabi itu memberi makannya dengan disuapin, ya, dengan disuapin, dan makanannya itu sudah lembut begitu. Abu Bakar tidak, ya. Sehingga disampaikanlah bahwa Nabi sudah sudah meninggal dunia, ya. Kemudian Yahudi itu pun akhirnya nangis dan masuk Islam begitu. Nah, ini gambaran bagaimana perilaku Nabi kepada sesama manusia, ya. Kemudian yang ketiga, perilaku Nabi kepada keluarga. Ya, ini juga sebenarnya panjang, ya, sangat banyak, ya, hadis-hadisnya. Bagaimana perilaku beliau kepada istri-istrinya, ya. Panggilan pun ada hadisnya itu, ya Aish, ya, hada Jibril yukri'uki salam, gitu kan. Wahai Aisyah, ini Jibril menyampaikan. Aisyah itu panggilan mesra, Aish itu panggilan mesra kepada Siti Aisyah, ya Aish. Kadang dipanggil ya Humaira, wahai yang kemerah-merahan pipinya, gitu. Nah, itu tuh panggilan aja yang enak begitu. Nggak tahu ini ibu-ibu dipanggil apa sama bapak-bapaknya. Ya. Pernah dipanggil ya Humaira. Ya. Tapi yang jelas, ya, panggilan itu yang enak didengar, ya, enak didengar. Karena biasanya panggilan pun, ya, kadang beda-beda. Kalau lagi kesel kan beda biasa panggilannya, ya. Karena kalau saya suka melihatnya itu katakanlah karena banyak yang bercerai begitu, ada dua-duanya di situ, buku nikahnya satu gitu, mana satu lagi gitu. Dibawa dia, Pak. Jadi bahasa itu udah dia gitu ke suaminya itu. Bukan lagi dibawa bapaknya anak-anak atau apa gitu kan, masih kedengaran. Dibawa dia katanya. Ada juga yang sang sopan dibawa beliau katanya. Udah nggak ngakui lagi suaminya. Nah, tapi ini juga pernah juga kejadian kepada Aisyah begitu. Kata Nabi, aku tahu kalau engkau senang kepadaku, engkau akan berkata la bi Rabbi Muhammad. Tapi kalau engkau sedang benci kepadaku, engkau akan mengatakan la bi Rabbi Ibrahim, tidak demi Tuhan Ibrahim.
Benar ya Rasul, kata. Karena kalau aku sedang marah kepada engkau, aku nggak mau menyebut namamu, katanya. Nah ini kan setikat Aisyah begitu ya, dan suaminya Nabi begitu. Jadi kalau kita dikata-katain yang enggak sama istri, ya wajar lah gitu. Nabi aja diperbuat seperti itu oleh istrinya, apalagi kita. Ya ini rahasia bapak-bapak ya, biar sabar menghadapi istri ya. Ibu-ibunya ada juga. Oh ketahuan. eh, tapi itulah dinamika dalam berkeluarga ya. Tapi Nabi memberikan contoh yang terbaik, memperlakukan istrinya, memperlakukan anak-anak. Ketika anak-anak itu masih kecil, Nabi bermain sesuai dengan umur anak itu. Ya, ada riwayat Nabi main cipratan air di bejana. Ada riwayat Nabi itu main julur lidah dengan anak kecil, ya, main julur-juluran gitu, ya. Kadang main kuda-kudaan begitu. Kemudian Nabi juga ada riwayat kalau tidak salah Anas itu kalau ketemu anak kecil beliau baca salam, gitu. Kenapa engkau melakukan itu? Karena aku melihat Nabi melakukannya. Jumpa anak kecil pun baca salam, begitu. Itu bagaimana Nabi menyayangi anak-anak kecil ya. Begitu juga ketika anak itu sudah dewasa, ya ini sudah banyak ya bapak-bapak sini yang sudah banyak punya mantu, ya. Ketika Siti Fatimah datang, Nabi itu menyambut, ya kayak tamu besar kepada anaknya, itu dipegangnya, dibawanya ke dalam, begitu. Walaupun sudah berkeluarga tetap pasti sayang, ya. Ketika Siti Fatimah ya bertengkar dengan Ali, ya. Nabi datang ke rumahnya, ternyata Ali tidak ada. Gitu. Kemana suamimu? Katanya. Aku lagi marahan dengan Ali, katanya. Nabi tidak bertanya marahan apa, enggak gitu. Dicari Ali. Gitu. Ternyata ada sahabat yang menemukan di masjid, katanya. Akhirnya Nabi menemukan Sayyidina Ali, jubahnya itu belepotan tanah, ya. Kemudian Nabi memanggil Abu Turab. Abu Turab itu, ya itu panggilan yang menyenangkan Ali gitu. Abu Turab itu bapaknya tanah karena belepotan tanah gitu. Dibawa, udah pulang, temui istrimu begitu. Jadi ini pelajaran juga ya bagi orang-orang tua ya yang sudah punya mantu. Ketika mantunya ada masalah, orientasinya itu menyelesaikan masalah, bukan ikut campur begitu. Kalaupun harus tahu ya tahu gitu, tapi tidak ikut campur apalagi memihak. Jadi orientasi itu masalah anaknya itu bagaimana bisa selesai begitu. Karena ini banyak juga ya kampanye juga penyebab perceraian itu orang tua terlalu ikut campur tangan dengan anak mantunya gitu. Dengan anak mantunya. Ini bagaimana Nabi memberikan contoh perilakunya kepada anak-anak beliau ya. Kemudian kalau kepada istri-istrinya ya jelas ya. Tadi ingin satu lagi saya sampaikan tentang kemesraan ya, kemesraan dalam berkeluarga, romantisnya ya. Bagaimana Nabi lomba jalan dengan Siti Aisyah ya. Satu ketika Siti Aisyah yang menang gitu. Ternyata ketika lain Nabi yang menang dan Nabi mengatakan ini untuk bayar kekalahanku dulu gitu. Ya. Kemudian bagaimana ada riwayat Aisyah ketika aku haid aku minum katanya. Kemudian Nabi ngambil gelas itu dan meminum di bekas bibirku katanya. Gitu. Jadi coba membangun kemesraan itu minum segelas berdua. Pernah enggak atau sudah bosan? Begitu juga makan ya ada tulang ya, tulang kambing yang masih ada dagingnya. Aisyah makan di situ bahasa Sundanya itu nyeget gitu, makan itu. Nabi mengambil tulang itu menggigit daging bekas gigitan Aisyah begitu. Nah ini juga perlu juga dipraktekkan, ini masih mesra enggaknya ini. Ibu-ibu nanti makan permen ya, terus jangan dihabiskan. Pak, habisin. Kalau dimakan berarti suaminya ini mirip Nabi ya.
Tapi kalau nggak dimakan, evaluasi, mungkin ibu-ibunya belum kayak Siti Aisyah ya. Ya, begitu juga mandi berdua itu ada hadisnya begitu. Karena memang eh, kemesraan itu harus dibangun, harus dibentuk begitu. Ya, saya lupa di sini apa di mana udah menyampaikan surah apa Ar-Rum ayat 21 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Nah, al-ayah. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan untukmu itu pasanganmu ya, dari jenismu, litaskunu ilaiha. Nah, ini khitabnya ini kan kepada laki-laki, supaya kalian laki-laki itu tenang. Nah, ini bahasa Al-Quran ya. Jadi tenang dengan pasangan itu. Nah, menggunakannya kholako. Nah, kemudian disusul dengan waja'ala bainakum mawaddata warahmah. Nah, untuk mawaddah warohmah menggunakan ja'ala gitu. Nah, kalau litas kunu sakan itu kholako gitu. Nah, ini apa filosofinya menurut para ahli tafsir? Penggunaan kholako itu otoritas Allah, Allah saja yang menciptakan begitu, Allah sendiri gitu, tanpa campur tangan yang lain. Tapi kalau ja'ala, selain memang Allah sendiri yang menciptakannya, itu ada campur tangan manusia itu sendiri, gitu. Untuk sakinah, ketenangan, ketika orang menikah, ya suami itu kan laki-laki, ya yang masih normal begitu, itu kan ada hormon testosteron itu, yang testosteron yang menghasilkan sperma. Nah, itu kan itu harus dikeluarkan begitu. Dan kalau tidak dikeluarkan, itu bawaannya tidak tenang. Ya, tidak tenang. Bawaannya itu panas begitu. Nah, makanya ada lagu Bujangan Roma Irama itu kan, tidurnya sendirian. Mata melotot, pikiran melayang begitu. Nah, itu disalurkan dengan yang boleh dengan punya istri. Ketika tersalurkan tenang gitu. Udah otomatis langsung tenang begitu. Nah, tapi kalau cinta kasih, ya, cinta kasih kemesraan itu ada peran orang tersebut. Ya, ketika tidak dibangun cinta kasihnya, ya tidak ada. Makanya banyak orang yang bercerai gitu. Karena sudah tidak ada lagi mawaddah warahmah gitu. Tidak lagi mawaddah warahmah. Gitu. Baik. Mungkin itulah evaluasi kita ya di hari ini, di hari kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, 3 hal itu, hubungan dengan Allah, kemudian hubungan dengan sesama manusia, ya bagaimana kita khusyuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian bagaimana kita berbuat baik ya semaksimal yang kita bisa, karena khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberikan kebaikan yang terbanyak untuk orang lain. Ya. Kemudian bagaimana kita bersikap terhadap keluarga, ya, keluarga, kepada anak-anak, kepada istri, begitu. Bagaimana kita bisa mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ini kurang lebih suruk 15 menit lagi. Karena tema kita tadabbur Al-Quran, kita mencoba membaca sedikit saja. Kalau tidak salah kemarin sudah pembagian sifat manusia di awal surah Al-Baqarah itu. Jadi orang yang beriman, kemudian orang kafir, dan orang munafik. Ya. Kemarin sudah dibahas ya panjang lebar, termasuk bahasa ya, atau istilah itu nomenklatur yang dipakai
itu kafir. Ya, kafir itu ada dua, ada musyrik, ada ahlul kitab. Nah, tapi kalau di sini menggunakannya kafir, karena perbedaan antara musyrik dan ahlul kitab ini akan terlihat nanti di hukum perkawinan. Ya, kalau untuk masalah perkawinan tidak boleh menikahi orang musyrik, ya. Tapi di surah Al-Maidah ayat 5 boleh menikahi ahlul kitab. Gitu. Baik, itu sudah kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Tajaribul istikhlaf fil ard. Tajarib itu dari tajribah, itu artinya pengalaman, ya, pengalaman. Atau ya bisa saja di sini diartikan sebagai sejarah, ya. Sejarah istikhlaf itu fungsi khalifah itu kan memimpin dan memakmurkan bumi, begitu. Ya, jadi sejarah kepemimpinan di muka bumi, gitu. At-tajribah al-ula, pengalaman yang pertama, aradat as-suratu, surah Al-Baqarah ini menyampaikan awalat tajribat istikhlafi fil ard. Percobaan pertama atau sejarah pertama dalam memimpin bumi, mutamasilatan fi abina Adam alaihissalam, difigurkan, ya, direpresentasikan dengan Nabi Adam alaihissalam. Fakanat bimasabati tamhid, maka kepemimpinan Nabi Adam ini sebagai permulaan. Wa min khilali hadhihi tajribah, dari percobaan ini tubayyinu lana al ayatu, ayat-ayat dalam surah Al-Baqarah itu menjelaskan kepada kita ada wata iblisa, permusuhan iblis, al-qadimati, yang terdahulu, wa annahu la yaddakhiru waqtan, dan iblis itu tidak menyimpan. Iddikhar itu artinya menabung atau menyimpan. Waktan itu nakiroh, satu waktu pun, gitu. Wala juhdan, ya, dan kesungguhan, limuharabatina, untuk memerangi kita, wa igwaina, dan menyesatkan kita, huwa wa qabiluhu, iblis dan bala tentaranya. Jadi tidak ada satu waktu pun, ya, yang dibiarkan lewat tanpa mengganggu kita, gitu. Itu tuh bahasanya waktan itu dengan isim nakirah. Fanahnu idzan, maka kita idzan, oleh karenanya, fi harbin sirsatin, sirsah itu sengit, ya, peperangan yang sengit. Wala najata lana, dan kita tidak bisa selamat dari peperangan itu, minha, dari harbin sirsah itu, wala nasra, dan tidak ada pertolongan, illa bil i'tisam, kecuali dengan berpegang teguh billahi, kepada tali Allah, agama Allah, wal inqiyad, dan tunduk li awamrihi, dengan perintah-perintah Allah, wajtina binawahihi, dan menjauhi larangan Allah, kama fil ayah salasin hatta tis'a wa salasin, sebagaimana dalam ayat 30 sampai ayat 39. Baik, kita baca aja dulu. At-tajribah as-saniyah, percobaan yang kedua, aradat as-suratu, surah Al-Baqarah menyampaikan saniyat tajribat istikhlaf, percobaan atau sejarah memimpin bumi yang kedua, fil ard, di muka bumi, mutamasilatan fi Bani Israel, diumpamakan dengan Bani Israel. Wabayanat, dan surah tersebut Al-Baqarah menjelaskan kaifa an'amallahu alaihim, bagaimana Allah memberi nikmat kepada Bani Israel, wa faddalahum, dan melebihkan, mengutamakan mereka, ala ahli zamanihim, terhadap ahli zamannya, wa ja'ala fihimul anbiya'a, dan Allah menjadikan di Bani Israil itu para nabi, wa wasa'alahum min fadlihi wa ata'ihi, dan Allah meluaskan keutamaan dan pemberiannya,
Wa kaifa qabalu dzalik, dan bagaimana Bani Israel menerima pemberian Allah itu bil kufri, dengan kekufuran, wal isyan, dan isyan itu bermaksiat, durhaka, wal juhud, dan keingkaran. Fadayau al amanah, mereka menyia-nyiakan amanah, wa fasalu, mereka itu putus asa, fi tahammulil mas'uliyah, dalam menanggung tanggung jawab, dalam menerima tanggung jawab, kama fil ayah arba'in, ya, sebagaimana dalam ayat 40 sampai 123. Jadi panjang cerita Bani Israel di surah Al-Baqarah ini. Kemudian at-tajribah as-salisah, sejarah yang ketiga, aradat as-suratu, surah Al-Baqarah menyampaikan tajribatan najihatan lil istikhlaf, ya, sejarah sukses dalam memimpin bumi, al-istilaf fil ard, dalam memimpin bumi, mutamassilatan fi abil anbiya, ya, direpresentasikan dengan abul anbiya, bapaknya para nabi, yaitu Ibrahim alaihi salam. Fakana namudajan solihan. Nah, ini merupakan suatu pola yang sangat baik, ro'ian yang unik. Fa'addal amanah, Nabi Ibrahim ini menunaikan amanah, wa najaha fil muhimmah, dan sukses dalam meraih cita-cita atau tujuan, kama fil ayat, sebagaimana dalam ayat 124 sampai 141. Baik, idzan oleh karenanya badaati surah bitajribah al-ula, dalam surah Al-Baqarah menyampaikan sejarah yang pertama, litamhid, ya, sebagai permulaan, wa khutimat, dan penutup, bitajribah an-najihah, dengan sejarah yang sukses, liraf'il ma'nawiyat, untuk meningkatkan memicu semangat, meningkatkan semangat bahwa kita bisa memimpin bumi ini. Wa atat bainahuma, dan datang setelah cerita tadi atau di antara keduanya, bitajribah al-fasilah, ya, dengan sejarah yang gagal, lina khuda ad-durus, agar kita mengambil pelajaran dan ibrah, wa nata'allamu minal akhta, dan mempelajari kesalahan-kesalahan dari kesalahan-kesalahan, karena hadal juzul awal minas surah, inilah juz pertama dari surah Al-Baqarah. Jadi sekali lagi disampaikan, buku ini, ya, kita baca itu, ya, memposisikan yang membacanya itu sudah baca tafsir dan hafal Quran gitu. Jadi hanya menunjuk dari ayat segini sampai segini, tidak dibahas lagi ayatnya gitu. Ini nanti ada pembahasan tersendiri sebenarnya yang agak panjang, tapi kita coba sedikit saja. Kalau dalam sejarahnya itu kan Nabi Adam dulu, baru Nabi Ibrahim, baru cerita Bani Israel, ya, karena itu kan keturunan dari Yakub, ya, keturunan Yakub. Tapi di surah Al-Baqarah disebut itu Nabi Adam dulu, terus Bani Israel, terus Nabi Ibrahim. Nah, di sini disampaikan yang pertama sukses, yang kedua gagal, yang ketiga sukses, begitu. Nah, itu maksudnya di paragraf terakhir itu, ya. Kemudian mengenai karakter, ya, nanti insya Allah akan kita ulang lagi, ya. Kekhususan Nabi Adam ditonjolkan di situ adalah ilmu, ya, wa 'allama Adamal asma'a, ya. Jadi Adam punya kelebihan dari makhluk Allah yang lainnya saat itu dengan ilmu. Jadi calon pemimpin yang terbaik itu dia yang punya kapasitas keilmuan, ya, punya ilmu. Yang kedua, kalau karakter dari Nabi Ibrahim itu ayatnya, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun, ya. Ketika Allah, Tuhan Ibrahim, menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa perintah, fa'atammahun, ya. Maka Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah itu. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan kau itu sebagai imam, sebagai pemimpin untuk bumi ini, begitu. Nah, jadi kunci kedua, pemimpin yang terbaik itu punya ketaatan yang lebih kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu. Nah, ini saja poinnya, ya, poin-poin pentingnya.
Nabi Adam dengan gambarannya dengan ilmu, ya. Nabi Ibrahim dengan ketaatan. Ya, insya Allah dengan ini kepemimpinan seorang pemimpin itu akan sukses, ya, dalam mengemban amanahnya. Baik, karena kita dibatasi ya waktunya, mudah-mudahan ya kesempatan lain kita bisa melanjutkan bahasan ini. Barangkali ada yang mau menambahkan atau mungkin salah perlu diluruskan atau mungkin ada pertanyaan, kita sama-sama diskusikan. Ya. 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 Baik. Syaraka itu asal katanya apa? Teman, ya. Syarik itu teman, ya. Jadi musyrik itu orang yang menjadikan ya dalam bahasa letterleknya, ya, teman Allah gitu. Ada yang disamakan dengan Allah. Itu syaraka. Lawannya itu tauhid. Tauhid itu dari wahid, tunggal gitu. Ya, jadi lawan daripada tauhid itu musyrik. Nah, kemudian adapun identiknya ayat musyrikin ya dalam Al-Qur'an, ya, itu terhadap musyrik Makkah, ya, orang-orang musyrik Makkah, ya. Ya, sehingga tadi sudah disampaikan dibedakan antara ahlul kitab dan musyrik itu, ya. Jadi identiknya musyrik itu, ya, punya sesembahan selain Allah, ya, punya sembahan selain Allah. Ya. Ah. Ya. Baik. Kalau tidak salah kita sudah bahas ya tauhid di surah Al-Fatihah kalau tidak salah, ya, masalah tauhid uluhiyah, ya, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, ya, di halaman 33, ya. Jadi bentuknya, ya, kalau yang disampaikan di sini, yang pertama tauhid uluhiyah, ya. Tauhid uluhiyah ini kaitannya dengan meyakini, ya, yang harus disembah itu adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Kaitannya dengan penyembahan, dengan minta berdoa dan sebagainya. Nah, ketika menyalahi itu, nah itu kaitannya dengan syirik, ya, dari sisi tauhid uluhiyah. Nah, kemudian tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu kaitannya dengan Allah lah yang menciptakan, yang memberikan rizki, yang memberi manfaat, yang memberi madarat, ya, itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika menyimpang daripada itu, maka dia tidak memiliki tauhid rububiyah. Ketika ada yang dia meyakini selain Allah itu bisa memberi manfaat atau madarat, gitu. Nah, itu syirik kategorinya. Nah, perbandingannya antara uluhiyah dan rububiyah, kemusyrikan orang-orang Quraisy itu dalam tauhid rububiyah. Karena dalam tauhid uluhiyah mereka meyakini adanya Allah itu, gitu. Cuma mereka meyakini ada makhluk lain yang bisa memberikan manfaat, ya, atau madarat selain Allah. Nah, sehingga mereka mempraktekkan penyembahan kepada makhluk tersebut, begitu, ya. Ada patung-patung sesembahannya itu, gitu. Nah, itu gambarannya, ya, gambarannya. Kalau tauhid asma wa sifat, nah itu maksudnya nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yaitu satu, ya, itu satu, dan berbeda dengan makhluknya, itu maksudnya.
Jadi kalau Allah dermawan, manusia dermawan, itu beda dermawannya Allah dan dermawannya manusia. Ya. Dermawannya Allah itu ya tanpa pilih dan sebagainya, salah satunya ya. Yang jelas beda begitu. Ya, kalau dermawannya manusia kadang mungkin pilih-pilih dan sebagainya begitu. Ya. Sebenarnya ada juga tauhid satu lagi ya, dalam surah An-Nas itu Malikin Nas, raja manusia, itu tauhid mulkiyah. Ya, ini ada kaitannya dengan pembuat hukum. Ya. Kita harus meyakini bahwa sebaik-baik pembuat hukum, hukum itu adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Ketika meyakini ada hukum selain Allah yang baik, maka dia telah menyalahi tauhid mulkiyah gitu. Baik itu untuk prakteknya saat ini, ya prakteknya saat ini. Makanya kita kemarin sudah kita bahas ya dalam uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat dan mulkiyah ini kita harus betul-betul komitmen ya supaya kita tidak tergelincir kepada kemusyrikan. Gitu. Oh Ibu ya silakan. Waalaikumsalam. Oh, menegur ya. Oh ya. Ya. Ya itulah beratnya mengikuti Nabi itu. Ya, mungkin kita ada tetangga yang ngomongin, ada yang berarti tidak baik begitu. Nah, kalau Nabi itu ya gimana cerita Nabi yang diludahin. Nah, ternyata yang meludahinnya sakit. Ternyata Nabi yang pertama kali menolong, menjenguk. Ya. Jadi bagaimana kita menunjukkan sikap baik kita kepada orang ya dalam dakwah supaya dengan sikap baik kita orang itu berubah gitu. Jangan justru malah kita membalas dengan permusuhan lagi. Ya, intinya kewajiban kita berbuat baik. Kalaupun mau balas ya jangan berlebihan, tapi cukup dengan teguran. Nah, tapi kalau kita memusuhi ya kita malah jadi tidak baik. Ya. Nah? Kalau perlu yang ngomongin itu dikirim makanan. Enggak, itu Nabi seperti itu. Ya, Nabi seperti. Jadi bagaimana kita berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepada kita. Ya, itu yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik, mungkin itu saja karena sudah siang ya subuhnya makin malam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri saja langsung dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.